Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buletin Himayah Sultra, edisi 76. Agama sebagai unsur mutlak dalam pembangunan bangsa. Dalam pidato setelah pelantikan Menteri Agama, Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, di Istana Merdeka, Presiden Soekarno menyatakan, tetapi Republik Indonesia adalah tegas-tegas salah satu republik yang berdasarkan atas prinsipes. Prinsipes yang dengan jelas tertulis di dalam Pancasila. Dan saudara, seperti yang tadi saya katakan, adalah salah satu dari yang tidak banyak tokoh yang benar-benar menginsyafi hal ini, bahwa negara Republik Indonesia di dalam hati kandungannya, dus pemerintahnya pula, amat menjaga rohani dari rakyat. Oleh karena itu, maka saya percayakan pekerjaan menjadi Menteri Agama di dalam pemerintah Republik Indonesia itu dengan penuh kepercayaan kepada saudara. Saudaralah yang mengerti bahwa kedudukan agama di dalam masyarakat adalah salah satu unsur mutlak, di dalam segenap usaha kita di lapangan nation building, dan saudara mengerti bahwa di dalam nation building ini, salah satu unsur mutlak dalam nation building Indonesia ini, agama dalam arti yang seluas-luasnya menduduki tempat yang amat penting. Petikan pidato Presiden Soekarno, 60 tahun lalu itu yang dikutip dari karya Saifuddin Zuhri, berangkat dari pesantren 2013 sejatinya masih terasa maknanya dalam konteks Indonesia saat ini. Betapa tidak, agama akan terus-menerus menjadi jiwa dalam pembangunan segala sektor di negeri ini. Agama seakan menjadi jiwa dari semua aktivitas kebangsaan dewasa ini. Ini berarti, bahwa di tengah laju pertumbuhan proyek-proyek infrastruktur yang masif digalakkan oleh pemerintahan Joko Widodo, kegiatan atau tepatnya pembangunan keagamaan tidak boleh diabaikan begitu saja. Bagaimanapun, kita semua menyadari bahwa unsur agama, ruh agama, menjadi bagian terpenting dalam sejarah panjang perjalanan bangsa ini. Dengan kata lain, agama dan pemeluk agama turut serta dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini. Sehingga tidak aneh jika dikatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara agama. Bukan milik salah satu agama, meskipun saham terbesar bangsa ini adalah agama yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Piagam Jakarta, Jakarta Charter, yang diputuskan di awal-awal kemerdekaan, sesungguhnya menyadari dan mengakui eksistensi Islam sebagai agama yang mayoritas dipeluk masyarakat Indonesia, di samping keberadaan agama-agama lainnya. Piagam Jakarta inilah yang menjiwai keseluruhan sila-sila di dalam Pancasila. Kenyataan ini juga menunjukkan, bahwa perhatian pemerintah terhadap kehidupan keagamaan masih terasa cukup besar hingga saat ini, melalui sejumlah kebijakan yang berpihak kepada kehidupan pemeluk agama-agama, termasuk pemeluk agama Islam. Kenyataan ini sesungguhnya menganulir wacana-wacana yang berkembang, bahwa pemerintah tidak berpihak kepada Islam sebagai agama mayoritas. Pihak-pihak yang disebutkan ini, hendak memaksakan pandangan sepihak yang mengabaikan kesepakatan para pendiri bangsa ini di awal pendirian NKRI. Membangun bangsa, membangun agama, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Petikan di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya ini menjadi semacam guide dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan yang tengah digalakkan oleh pemerintah tidak semata pada tampilan fisik semata, tetapi lebih jauh, perlu juga mempertimbangkan pembangunan rohani. Keseimbangan antara pembangunan fisik, infrastruktur dan rohani, jiwa merupakan modal yang sangat baik, agar pembangunan yang saat ini digalakkan memperhatikan aspek keadilan dan rohani masyarakat. Karena itu, menurut Gus Dur, orientasi pembangunan negara untuk kepentingan warga masyarakat, rakyat kebanyakan, harus lebih diutamakan, dan bukannya pengembangan sumber daya manusia yang tinggi maupun penguasaan teknis yang memadai bagi modernisasi. Dengan kata lain, bukan modernitas yang lebih dikejar melainkan terpenuhinya rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yang harus diutamakan. Kehidupan modern yang penuh kenikmatan bagi sekelompok orang bukanlah sesuatu yang dituju Islam, melainkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Prinsip ini menurut Gus Dur sangat menentukan bagi keberlangsungan hidup sebuah negara. Secara normatif agama pun dapat menjadi sumber inspirasi kemajuan sebuah masyarakat. Dengan kesadaran beragama yang tinggi dengan model pemahaman tertentu ia dapat menggerakkan masyarakat untuk lebih memajukan dirinya sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Sebagai sumber nilai, agama akan sangat mendukung pembangunan spiritual yang itu sebetulnya juga sangat erat kaitannya dengan pembangunan dalam arti material. Dengan spiritualitas yang tinggi, setiap orang akan dapat hidup harmonis baik bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakatnya.
hidup saling mengganggu satu sama lain sesama manusia merupakan satu hambatan kesejahteraan hidup yang tiada orang satupun menginginkannya, dan dengan demikian ia merupakan satu hambatan besar bagi pembangunan. Agama memberi peran efektif untuk turut membangun melalui jalan spiritual. Sujatmoko, 1974 mengungkapkan bahwa proses akulturasi dan interaksi agama di berbagai tempat di dunia menunjukkan pada tiga peran agama yaitu memberikan dasar landasan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi semata. Agama memberikan arah serta alternatif penentuan tujuan pembangunan, cara-cara pencapaian tujuan pembangunan dan pengendalian dampak-dampak negatif pembangunan terutama yang menjurus ke arah dehumanisasi, sekularisasi dan kehancuran umat manusia. Dengan demikian, jika pembangunan diarahkan hanya semata tampilan fisik, akibatnya akan mengabaikan banyak aspek dari kehidupan manusia itu sendiri, termasuk di dalamnya, kesetaraan, keadilan, kemanusiaan dan spiritualitas. Dalam konteks Indonesia, pembangunan itu sejatinya diarahkan untuk peningkatan taraf hidup manusia Indonesia seutuhnya. Pengabaian terhadap aspek ruhani agama di dalam pembangunan hanya akan menghasilkan masyarakat yang jauh dari nilai-nilai agama. Masyarakat cenderung hidup hedonis dan kapitalis. Dengan demikian, tampilan-tampilan fisik di balik pembangunan itu kehilangan makna dan gersang dari nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Prinsip keseimbangan memang perlu diterapkan antara aspek fisikal maupun rohaniah. Di satu sisi, agama menganjurkan penganutnya untuk bekerja keras untuk memenuhi tuntutan hidup, sementara di sisi lain juga menganjurkan untuk tetap memperhatikan aspek ruhaniah. Al-Quran sendiri memberikan penegasan mengenai aspek ini, misalnya, nilai-nilai ajaran agama Islam yang bertalian dengan pembangunan dapat disampaikan beberapa contoh. 1. Kerja keras merupakan syarat untuk mencapai kesejahteraan kemuliaan. Al-Fat, 29, Al-Jumu'ah, 10, Al-Hujurat, 13. 2. Pendidikan, ilmu pengetahuan sebagai media dalam mendekatkan diri mengabdi kepada Tuhan. Al-Mujadalah, 11, Al-Baqarah, 269, Al-Maidah, 15. 3. Hidup berencana, disiplin waktu, optimis, percaya diri, kompetitif. Al-Hasir, 18, Al-Mulk, 2. 4. Bekerja secara terorganisasi, taat pada pimpinan, menegakkan kebenaran keadilan. Al-Imran, 104, An-Nisa, 59. Pada akhirnya, kebijakan pemerintah dalam pembangunan di segala bidang sejatinya memperhatikan aspek spiritualitas yang berkembang di dalam masyarakat, sebagaimana kaidah fikih, tasarruf al-imam ala el-rayah manutun bi el-maslahah. Kebijakan imam pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah. Titik simpul kaidah ini adalah pemerintah selaku pemangku kepemimpinan dan kekuasaan menggunakan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih baik bukan sekedar maslahah, tetapi prioritas lebih baik untuk menolak darar dan kerusakan, menarik manfaat dan kebenaran. Pemerintah tidak dibenarkan sekedar hanya mempunyai kebijakan yang baik apabila ia mampu mewujudkan kebijakan yang lebih baik sehingga tercipta kesejahteraan yang berkeadilan dan rasa aman yang berketenteraman bagi rakyat. Wallahu a'lam bishawab. Jika merasa konten kami bermanfaat silahkan subscribe, follow, like, komen dan share video ini ke teman dan keluarga Anda yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.